Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mam Endet. Salam sejahtera semuanya. Senang sekali sore hari ini kita live Instagram klinik anakku BSD. Kita akan ngobrol santai seputar problem makan pada anak. Ini hal yang sering kita jumpai ya, dan ini harus kita pelajari bersama karena dampaknya luar biasa buat anak-anak kita. Live IG sore ini kurang lebih sekitar 60 menit yang akan meliputi sesi opening, kemudian pembahasan, tanya jawab, kemudian ada summary dan closing. Mam Endet nanti bisa bertanya melalui kolom komentar. Kemudian silakan memberikan informasi nama si kecil, kemudian usianya dan jenis kelaminnya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya Sari Sunda Bulan yang akan memandu live IG sore hari ini. Saya nutrisionis, ibu dari 2 orang anak, 17 tahun, remaja wanita, kemudian anak 11 tahun. Saya juga pembicara seminar, training, nutrisi anak, dan wellness. Kemudian pengalaman lainnya adalah mengasuh rubrik nutrisi anak di kompas.com dan di oramiparenting.com. Sore hari ini akan hadir bersama kita seorang dokter spesialis anak, yaitu Dr. Handri, yang siap membantu kita menjelaskan apa itu problem makan pada anak, apa penyebabnya, kemudian akan memberi tips dan solusi tentunya. Sebelumnya saya sampaikan, saya akan menginformasikan mengenai profil Dr. Handri. Oke, Dr. Setio Handriastuti, spesialis penyakit anak konsultan, biasa dipanggil Dr. Handri. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Kepala Poliklinik Rawat Jalan RSCM, dan Ketua Unit Kerja UKK Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dr. Handri juga aktif di Asosiasi Internasional Kedokteran Anak, spesialisasi neurologi. Dr. Handri praktek di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit IMC Tangerang, dan di Klinik Tumbuh Kembang Anakku Serpong BSD. Oke, kita undang Dr. Handri untuk bergabung di live Instagram. Dr. Handri silahkan masuk, silahkan join. Ya, oke, sebentar lagi kita akan tersambung dengan Dr. Handri. Halo Dr. Handri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari. Selamat sore dokter, apa kabar? Baik. Ya. Senang ya. Sore hari ini sudah banyak Mam Endet yang join, mau mengetahui apa saja itu problem makan pada anak, kemudian penyebabnya apa, dan tentunya solusinya. Oke, untuk mempersingkat waktu aja ya. Saya persilakan Dr. Handri untuk memberikan penjelasannya. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Sari. Oke, jadi para ibu sekalian, bapak-bapak juga yang mau ikutan di IG Live ini sehari-hari saya sebagai dokter anak sudah kurang lebih 18 tahun ya, dan jadi dokter syaraf anak itu kurang lebih sudah 12 tahun ya. Jadi dalam praktek sehari-hari itu sering pasien itu datang dengan keluhan, anak saya susah makan dok. Nah ternyata susah makan atau problem makan ini penyebabnya banyak sekali gitu ya. Walaupun saya sebagai seorang dokter anak dan dokter saraf anak, tetapi ternyata problem makan ini adalah termasuk kasus yang sering saya temui sehari-hari ya. Nah jadi proses makan itu adalah proses belajar sebetulnya ya, sama kayak anak itu merangkak, berjalan, berdiri, dan bicara ya. Jadi makan itu proses belajar sehingga perlu kesabaran, kedisiplinan, waktu, dan proses juga untuk memperbaikinya kalau ada masalah. Jadi kalau anak itu belajar makan kan mulai makan usia 6 bulan ya. Dan targetnya umur setahun itu harus sudah bisa makan makanan keluarga dengan pola yang benar ya. Makan maksudnya 3 kali sehari. Nah, artinya proses itu memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan ya, sampai dia betul-betul bisa makan makanan keluarga. Nah, oleh karena itu 6 bulan ini adalah proses yang sangat penting, yang melibatkan ibu, bapak, juga pengasuh ya, sehingga kalau ada masalah juga
kita harapkan Bapak, Ibu maupun pengasuh bisa berperan serta dalam mengatasi problem makan ini gitu. Oke, terima kasih Dokter Andri. Jadi harus sabar ya, kata kuncinya ada proses, ada sabar, keterlibatan loh, ada mom, dad, caregiver atau pengasuhnya. Nah, terima kasih atas pemaparannya. Nah, Dokter Andri kira-kira gimana sih makan yang benar itu gitu? Nah, makan yang benar itu memang tadi saya udah bilang ya, proses pembelajarannya mulai dari perenakan MPASI dari usia 6 bulan sampai kurang lebih 12 bulan. Nah, tujuan akhirnya adalah, kalau belajar itu kan ada tujuan akhir ya. Oke. Tujuan akhirnya itu adalah anak bisa makan dengan pola yang benar ya. Artinya makan besar tuh 3 kali sehari. Pagi, siang, sore, atau malam dengan porsi sesuai usia. Kemudian buah dan cemilan masing-masing sekali sehari. Dan susu sebagai pelengkap itu bisa 2-3 kali sehari. Nah, yang keempat adalah dia siap mengkonsumsi makanan dengan tekstur yang sama dengan anggota keluarga. Kalau kita ya siap makan nasi gitu ya, jadi nggak boleh dia makan bubur susu doang atau bubur gitu ya, pada anaknya umur 2 tahun misalnya. Yang kelima adalah dia siap menerima porsi makan yang cukup untuk usianya dengan kandungan nutrisi yang lengkap. Artinya mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dia makan 3 kali sehari tapi cuma pakai nasi sama nugget misalnya gitu ya. Itu nggak cukup ya. Atau nasi sama sayur doang juga nggak benar. Kemudian juga dia siap menerima makanan dalam bentuk apa saja dengan rasa yang bervariasi, tentunya sesuai selera ya. Dan ketujuh adalah dia memerlukan waktu paling lama 30 menit loh sekali makan. Lebih lama-lama ya dok. Dan yang terakhir, nah ini juga penting ya, menikmati suasana dan kegiatan makan dengan baik tanpa memerlukan distraksi lain seperti menonton TV atau gawai. Nah, jadi ini udah lazim nih saya temukan dalam praktek sehari-hari. Anak biar mau makan dari umur 6 bulan udah didudukin di chair, kemudian dikasih tab atau TV atau gadget ya, supaya anaknya mau makan katanya. Nah, akhirnya supaya tenang. Ya, anak itu tidak belajar untuk fokus pada makanan, dan akhirnya juga ada akibat negatif lain. Biasanya anak-anak ini juga karena interaksinya juga kurang, akibat banyak nonton gadget, ya akhirnya perkembangan yang lain seperti bicara bahasa dan interaksi sosial juga terlambat ya. Jadi ini hati-hati. Dan saya perhatikan anak itu tadinya cuma perlu waktu 15 menit plus TV gitu ya. Lama-lama dia makin lama tuh. 20 menit, kemudian 30 menit, akhirnya lama-lama bisa 1 jam sambil nonton TV ya. Dan ini tentu tidak tepat gitu. Nah, jadi orang tuanya harus disiplin ya dok ya, harus berani mendisiplin. Ya, tujuan belajar makan ya begitu. Oke. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan ketika proses belajar tadi kan namanya proses. Apa sih yang harus dilihat oleh orang tuanya dalam step-step tersebut? Oke ya, apa saja yang harus diperhatikan? 1, teksturnya harus sesuai usia ya. Oke, nah kalau soal tekstur ini tidak diikuti dengan baik ya, akibatnya ada 5 hal ya. Usia 1 tahun ke atas anak hanya bisa makan makanan yang dilumatkan. Kedua, anak tidak belajar mengunyah dengan baik. Ketiga, makanan yang masuk ke mulut hanya dikunyah sebentar langsung telan. Keempat, makanan diemut atau proses makan yang lama sampai berjam-jam ya. Udah kedengeran ya? Dengeran, oke. Jadi gawat juga ya dok kalau sampai tekstur ini nggak diperhatikan ya. Jadi malah akhirnya ngemut gitu ya dok ya. Oke dok. Nah, hal kedua adalah tentang frekuensi atau pola makan. Kenapa sih mesti makan besar 3 kali sehari gitu ya? Tadi kan targetnya makan besar 3 kali sehari, cemilan itu dan buah masing-masing 1 kali sehari, dan susu 2 atau 3 kali sehari. Mengapa frekuensi makan itu harus diatur ya? Karena sebetulnya itu sudah ada pola biologis dari badan kita. Jadi kalau jadi jam-jam tertentu itu tubuh memerlukan asupan nutrisi yang teratur ya, seperti misalnya pagi, siang, sore atau malam ya. Nah, jadi kalau yang cukup pada waktu-waktu tertentu, sehingga saluran pencernaan itu kalau jam-jam tersebut tidak diisi, maka dia akan mengirim sinyal ke otak yang menimbulkan rasa pada jam-jam tersebut anak merasakan sensasi lapar dan dapat menghabiskan porsi makan sesuai usianya.
Nah, setelah makan besar, maka saluran pencernaan perlu istirahat ya, lambung terutama paling cepat sekitar 3 jam sebelum siap menerima tambahan makanan lain, seperti misalnya buah atau cemilan atau susu atau jam makan berikutnya ya. Jadi itulah, jadi antara saluran pencernaan sama otak itu masih sinkron ya. Jadi itulah perlunya jam-jam makan di jam-jam tertentu. Nah, ini adalah contoh jadwal makan ya, yang tentunya sampai kita dewasa pun sama gitu. Contohnya pagi itu jam 7 kan kita sarapan ya. Nah, habis gitu jam 10 kita dikasih buah kan ya, buah atau cemilan, jadi salah satu aja. Kemudian siang itu jam 12, jam 1 makan siang. Kan sama sama kita sebagai orang dewasa ya. Yang sore itu biasanya anak-anak tuh bangun tidur siang lapar ya, jadi kita kasih dia cemilan lagi. Nah, sore atau malam kita berikan makan. Nah, nanti sebelum tidur dia boleh dapat susu. Jadi itulah yang kalau kita perhatikan tentu sama ya dengan apa namanya pola makan orang dewasa. Nah, oke, snack time, ada meal time sebagai macam-macam ya. Nah, gimana kalau pola pembagian makanan tersebut salah dan akibatnya apa gitu ya? Nah, pola pemberian makan yang salah yang sering terjadi adalah satu, jam makan yang tidak teratur. Semau-maunya. Udah waktunya makan siang, aduh belum sempet nih, yaudah dikasih cemilan ya. Atau belum sempet masak nih, jadi ya. Kemudian kedua anak diberikan cemilan atau snacking sebagai pengganti makan besar ya. Atau diberikan sepanjang hari. Ada yang begini, makannya nggak mau dok, tapi kalau cemilan bago gitu misalnya ya, kalau cemilan mau ya. Atau ini juga sering nih, terlalu sering, lebih dari 4 kali sehari dengan jumlah sekali pemberian itu banyak ya, misalnya pakai botol besar yang 180 atau 240 cc. Nah, pemberian cemilan yang terlalu banyak tersebut bikin nafsu anak itu jadi berkurang, nafsu makannya ya. Udah kenyang ya dok ya. Kenyang duluan, sehingga dia tidak merasakan sensasi lapar pada waktu jam makan. Nah, itu masalahnya ya. Nah, ini juga masalah nih pada anak yang masih mendapat ASI ya. Nah, pemberian ASI sering bentar-bentar nete itu bikin anak menjadi pola makannya jadi tidak bagus ya. Jadi jamnya makan malah dia nggak mau makan karena masih kenyang ASI ya. Jadi seperti itu. Nah, selain anak nggak mau makan, bisa juga nih anak jadi kelebihan berat badan atau sebaliknya berat badan tidak atau dan anak tidak terbiasa makan pada jam-jam makan yang seharusnya. Nah, itu yang repot gitu ya. Nah, sekarang tentang variasi dan rasa ya. Nah, ini ibu-ibu suka gini, udah dicoba dok, sekali 2 kali nggak mau, ya udah ya. Anak itu perlu waktu, katanya sih belasan kali waktu untuk mencoba makanan baru ya. Nah, ini dia. Kemudian juga anak umur 1-2 tahun tuh memang lagi susah-susahnya makan, jadi variasi bentuk makanan, kemudian juga rasanya juga harus mulai diperkenalkan ya. Kan tadi sudah harus bisa makan makanan keluarga. Jadi kalau yang lain makan soto ya makanlah soto, makan opor. Jadi karena kan rasanya lebih beragam ya. Dan nggak nyusahin ya dok. Iya, dan nggak perlu makanan dibikinin makanan khusus lagi kan. Nah, bagaimana dengan rasa ya? Nah, kalau jadi indera pengecap pada bayi itu sebetulnya mulai berkembang sejak dalam kandungan ya. Jadi katanya juga kebiasaan makan pada ibu saat dalam kandungan memengaruhi penerimaan makan anak terhadap makanan tersebut ya. Jadi gitu ya dok ya. Jadi sebetulnya anak sudah mulai bisa diperkenalkan rasa yang bermacam-macam bahkan pada saat MPASI diperkenalkan ya. Nah, ini ada juga banyak juga kasus yang ibu-ibu yang tidak mau memberikan garam dan gula, kalau nggak mau ngasih rasa, ya akhirnya anaknya jadi mogok makan ya, karena rasanya tawar, iya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau nggak mau kasih garam atau gula ya kita harus kasih bahan makanan yang rasanya sudah cukup menonjol rasanya ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah perhatikan komposisi nutrisi dalam makanan anak ya. Jadi
tadi ya sama harus ada kandungan karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Nah karbohidrat ini nggak harus selalu nasi loh, ya. Bisa juga. Maklum orang Indonesia dong, nggak makan kalau nggak makan nasi. Roti ya kan bisa juga gitu. Nah sumber protein nabati bisa hewan. Itu juga penting untuk terutama perkembangan otak ya. Itu kan bisa ikan, daging, ayam, tahu, tempe. Kemudian untuk vitamin mineral tentu kita harus kasih buah dan sayur. Nah sumber lemaknya bisa dalam sumber protein maupun dalam bentuk minyak ya, mentega atau margarin atau butter yang ditambahkan dalam makanan ya. Jadi utama lemak ini memberikan rasa gurih sebetulnya. Jadi perlu juga supaya anak semangat buat makan. Nah yang lain adalah yang lain tentang porsi makan nih. Selain kualitas, tentu porsi atau jumlahnya tentu juga harus penting ya, harus cukup juga ya. Nah jadi cukup atau enggaknya anak kita makan dari segi porsi, kita lihat aja pertumbuhan berat badannya, pertumbuhan dari badannya ya. Kalau sesuai dengan grafik ya tentu bagus, sudah cukup berarti. Tapi kalau dia masih kurang berarti porsinya juga masih kurang. Kurang ya. Ya kurang dari segi jumlah. Nah kita lihat gampangnya gini aja deh, kalau dia kasih makan dia cepat dan lahap, cepat habis, selalu habis, mungkin aja itu masih kurang gitu porsinya. Ya. Jadi tambahkan lagi 1 sendok atau 2 sendoknya dia gitu. Jadi kita lihat lagi apakah habis lagi. Kalau habis lagi mungkin masih kurang ya. Karena semakin bertambah usia, anak makin banyak gerak sehingga memerlukan porsi makan yang banyak untuk tumbuh dan beraktivitas. Contohnya gini deh, kita selalu menganggap bayi itu kecil gitu ya. Tapi kalau bayi itu sudah mulai duduk, merangkak, apalagi dia sudah bisa belajar berjalan dan belajar berdiri dan berjalan, itu energinya makannya habis untuk energi gerak ya. Jadi sehingga sering dan berat badan juga jadi kurang gitu. Nah ini kalau perlu memperhatikan porsi makan. Nah ini ya sering ibu-ibu merasa bahwa anak saya makannya udah banyak kok dok. Ya tapi kalau pertumbuhan berat badannya kurang memuaskan berarti kan masih kurang ya. Jadi kita harus lihat lagi apakah porsi makan yang kita berikan cukup atau tidak ya. Dan yang terakhir ini adalah suasana makan ya. Nah ini yang PR banget memang ya. Nah makanya biasakan aku jam makan pada jam-jam yang sudah tertentu. Jadi dia sudah mengkondisikan dirinya, oh ini jam makan nih, dia siap-siap gitu ya. Kemudian kedua, suasana yang menyenangkan ya, jangan dipaksa, jangan dimarahin. Ketiga, bentuk dan tampilan makan dan alat-alat makan yang menarik. Nah ini sering nih anak udah 1 tahun, tampilan makannya cuma nasi sop, nasi sama kuah, nasi sop. Di blender. Nah terus aromanya juga mesti membangkitkan selera, makanan dalam keadaan hangat. Kemudian ya suasana makan ya kalau bisa sih makan bareng-bareng gitu ya, makan bareng kakaknya atau adiknya, sambil ngajak bermain juga nggak apa-apa ya, itu bagus. Dan yang nggak boleh adalah makan ditemani gawai ya, gawai atau TV. Nah itu susah tuh. Tadi saya udah bilang ya, anak jadi tidak belajar fokus pada makanannya. Proses makan itu sendiri. Ada yang sampai lupa ngunyah, dia mut aja makan asik sampai diinget-ingetin di TV-nya baru dikunyah ya. Itu yang kerap juga terjadi. Ya mungkin itu saja dulu Mbak Sari. Oke, terima kasih banyak Dokter Handri. Tadi penjelasannya sudah cukup detail. Semoga Mam dan Dad bisa menangkapnya. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Ira Herawati. Usia anak 22 bulan, anaknya masih ngemut. Nah, gimana caranya supaya jadi nggak ngemut? Mungkin itu kan kesalahan 6 bulan waktu pertama ya, tapi kebawa sampai dia udah mau 2 tahun masih diemut. Kira-kira ada nggak solusinya, Dok? Ngemut ini biasanya juga kaitannya sama tekstur makanan yang masih lembut atau makannya tuh lama gitu ya. Kalau memang ada hal-hal, coba diingatkan dulu, ayo dikunyah gitu ya, dikunyah. Tapi kalau memang dia ada problem makan yang lain seperti misalnya malas mengunyah
atau diemut sebentar terus ditelan, itu harus terapi oromotor namanya ya, supaya apa namanya, belajar lagi tuh otot apa mulut, lidah dan otot-otot di apa rongga mulutnya untuk belajar makan dengan benar ya. Oke, jadi kalau Jadi, memang nggak bisa juga dikasih tahu perlu terapi gitu ya dok ya? nah, dan makan itu juga perlu postur badan kita yang ideal ya, artinya dia harus duduk tegak ya. Kemudian juga kalau dikasih disuapin sendok itu, anak juga sudah mengerti bahwa sendok itu harus dimasukkan ke mulut, dijepit dengan bibir, lidahnya ngambil makanan di sendok, kemudian dibawa ke gigi dan geraham untuk ada gerakan mengunyah. Setelah halus baru bisa kita telan gitu. Jadi proses belajar itu harus diulangi lagi jadinya. Diulangi lagi. Mungkin pada mam yang masih punya bayi 6 bulanan harus dipastikan itu pembelajarannya diikuti, karena kalau enggak harus ngulang lagi, percuma gitu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dok. Jadi ada Bu Eti nih ke ponakannya GMT ya tadi Bu Eti. Kemudian usianya 4 tahun, hanya sukanya susu dan kentang. Mungkin solusinya mesti balik lagi kali, kenalin lagi makanan dari awal gitu ya dok. 4 tahun susu dan kentang, jadi nggak mau nasi kali ya, nggak mau makan makanan yang lain ya. Kayaknya mau yang lunak-lunak. Iya, prosesnya harus dimulai lagi dari Ulang awal. lagi. Artinya mulai lagi satu persatu diperkenalkan, memperhatikan syarat-syarat yang tadi ya makan. Perhatikan juga mungkin susunya terlalu banyak, cemilannya terlalu banyak ya, sehingga dia nggak merasa lapar yang sesungguhnya. Kemudian juga jangan capek untuk memperkenalkan makanan baru pada anak, sehingga akhirnya dia bisa milih banyak itu. Iya. Jadi nggak boleh patah semangat, balik lagi diulang. Karena ini kan baru 4 tahun, daripada nanti ngulangnya ketika dia 17 tahun lebih repot ya dok. Bu Eti semangat. Nah ini ada nanya lagi nih dok. Ibu Citra, anaknya 2 tahun 9 bulan, jadi mau 3 tahun, laki-laki, suka daging tapi diemut. Beda kalau telur. Nah ini mungkin juga terkait tekstur kali ya dok ya. Jadi daging ayam. Dari apa, daging cincang dulu ya, dibentuk seperti bola-bola daging ya. Ya harus belajar lagi. Nah, rasa yang enak tentunya nanti dikenalin lagi gitu ya dok. Nanti kalau udah bisa ya baru kasih makanan yang dagingnya dipotong kecil-kecil gitu ya. Belum dia bisa sama ini kali dok masukan kali ini apa namanya kayak ayam paha itu mungkin lebih mudah dibanding dada karena berserat. Kemudian tadi jenis dagingnya juga harus diperhatikan, karena pada dasarnya daging tuh enak ya dok ya. Cuma pas apa tekstur dan mungkin pemasakannya yang kurang ini, akhirnya si anak jadi sepah gitu kali ya. Oke, ada yang lain lagi. Dok, gimana kalau misalnya, kalau ini kan problematik anak biasanya nggak mau makan. Nah ini kebanyakan makan. Ngeremnya gimana tuh dok? Mungkin ibunya. Pernah punya pasien sakit perut gitu ya. Tapi nggak ada muntah, nggak ada diare gitu. Setelah saya tanya-tanya lagi, ternyata tuh jadwal makannya tuh udah makannya, jadwal makannya tuh pendek-pendek banget ya. Jadi jadi gini, lambung itu harus diberikan makanan tentu sesuai porsi anak seusianya ya. Kalau kita biasa kasih makan banyak gitu, itu lambung akan tegang dalam keadaan yang lebih dari biasanya. Habis itu baru dia ngirim sinyal ke otak, ke pusat kenyang. Udah, aku baru nih setelah makan 2 piring misalnya. Karena sudah terbiasa terkondisikan seperti itu, lama-lama dia baru merasa kenyang kalau sudah makan 2 piring. Padahal secara jadi akhirnya iya, dia baru merasa kenyang setelah makan 2 piring karena memang sudah terbiasa segitu. Padahal kebutuhan dia nggak sampai segitu, ya. Itu sama kayak orang karena dijejelin terus. Ya, jadi akhirnya dia sudah terbiasa dengan pola makan yang seperti itu. Ya kalau udah anaknya kelebihan berat badan atau obes ya harus dikuranginya bertahap. Bertahap. Kemudian kalau pelan ya kasih sayur atau buah ya.
Atau bisa juga triknya dikasih buah atau sayur dulu. Kalau tiap makan supaya perutnya merasa kenyang, nah baru dikasih makan besarnya yang sudah kita kurangi porsinya. Gitu ya dok ya. Oke. Ada lagi pertanyaan lagi? Tadi sudah ya. Dok, mungkin ada yang sering terjadi tuh anak nggak suka sayur, nggak suka makan sayur. Mungkin gimana caranya supaya suka makan sayur ya? Paling sering itu karena sayur lebih tasteless dibandingkan buah. Ya, sayur kan juga rasanya juga nggak terlalu ini ya. Rasanya kebanyakan tawar ya. Ya, jadi kita sekali lagi kita mesti mengolah dengan cara yang menarik. Nah, kalau trik saya sih dulu waktu anak saya masih kecil-kecil, saya campur di olahan makanan yang lain. Misalnya saya bikin skutel, tapi saya tambahin sayur bayam. Bayam saya potong-potong, atau potong-potong, atau bisa juga di kentang skutel. Atau bisa juga kita bikin kroket tapi isinya ada sayurnya. Gitu. Kan bisa juga, ya, tinggal divariasikan aja. Dulu istilah anak saya diumpetin. Sayurnya diumpetin sama ibu. Jadi balik lagi ibunya juga mesti kreatif dan harus sabar. Ini proses, jangan sampai terlewati. Karena kalau terlewati balik lagi ngulang. Daripada ngulangnya 17 tahun, mending yang sekarang kita perbaiki gitu ya dok ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Mom and Dad? Ini kalau selain ini dokter tadi udah ya, kelebihan makan berarti anak berdiet dengan cara dikurangin porsinya bertahap ya. Kemudian dikasih dulu sayur dulu sama buah supaya volume lambungnya agak kenyang, baru makanan yang utamanya gitu ya tadi. Terusnya lagi kalau yang kurang, oh dok ini kadang-kadang misalnya tadi ya udah sering ngasih makan tapi masih kurus aja. Itu harus cepet-cepet diperiksa ya dok ya? Ya, sama nanti dilihat apakah porsinya memang sudah sesuai atau belum. Ini banyak loh ibu-ibu yang merasa sudah cukup setelah saya kasih contoh piring, mangkok kecil, mangkok sedang, dan piring gitu ya. Udah, ibu kasih makan anaknya sekali makan berapa deh. Ternyata yang menurut ibunya cukup, ternyata masih kurang gitu ya. Berarti dulu ada gambaran satu porsi ini sekian loh gitu misalnya ya. Satu mangkok bubuk susu tuh harus berapa sendok gitu ya. Mungkin harusnya udah mangkok yang besar, dia masih mangkok kecil gitu kali ya dok ya. Iya gitu, karena merasa bahwa itu udah cukup. Padahal kalau kita lihat dari grafik pertumbuhannya, berat badannya tidak sesuai usianya gitu misalnya. Gitu. Jadi harus dilihat dulu. Bisa juga karena dia ada penyakit kronis atau memang lagi sakit ya. Itu bisa juga seperti itu. Tapi tentu kita harus lihat dulu yang dikasih porsi makannya udah sesuai atau belum. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi makan kelebihan sudah, pengenalan sayur sudah, tips untuk makan daging. Tadi yang sukanya hanya satu atau dua macam saja, berarti artinya tetap dikenalin lagi berbagai variasi makanan gitu ya. Endingnya adalah makan sesuai dengan makanan keluarga gitu ya dok ya. Oke. Ada lagi nih. Ini dok, kalau anak sudah besar tapi picky eater masih bisa diterapi nggak? Ya. Jadi tentu harus dilihat dulu ya kenapa dia bisa picky eater. Ada juga yang bertanya nih, anak saya umur 13 bulan tapi makannya kalau kalau sayur sendiri-sendiri. Ada juga anak yang begini memang ya. Ya kalau dalam satu waktu makan itu semua akhirnya bisa dimakan sih nggak apa-apa. Akhirnya harus dalam satu sendok itu dicampur ada semua. Tapi bisa juga nasinya dulu, habis itu lauknya dulu, habis itu sayurnya dulu. Ya nggak apa-apa juga sih. Pokoknya porsi makanan yang diberikan itu habis. Aneh ya. Oke dok, nih ada lagi nih. Ada Ibu Hesti, putranya 13 bulan sulit makan, maunya makan sendiri, berarti bagus dong ya. Jadi udah diajak makan bareng, diusahakan udah nggak dikasih ASI, tapi masih sulit mut-mutan gitu dok. Ya anak umur segitu memang sudah mulai mencoba makan sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi kalau diserahkan pada dia semua,
pasinya nggak habis kan, ya sambil disuapin ya nggak apa-apa. Tapi biarkan dia mencoba proses menuap sendiri ya nggak apa-apa. Memang lagi belajar masanya dia untuk belajar makan sendiri gitu. Nih dok, lagi yang menarik lagi nih dok, terkait apa korelasi perlu konsentrasi dan fokus dengan waktu makan. Tadi mungkin keputus waktu dokter cerita tadi, Ibu Nino. Oh iya, jadi ya itu terjadi pada anak-anak yang dibiasakan makan sambil nonton TV ya. Nah, nonton TV atau tab atau apalah. Nah, anak jadi matanya itu jadi konsentrasinya itu tertuju pada apa yang dia tonton, bukan pada makan itu sendiri. Sering yang diceritakan ibu-ibu itu dia kasihkan nonton dok, jadi makannya dia mood aja, jadi lupa ngunyah ya. Jadi artinya anak kecil itu kan koordinasinya belum sempurna ya, belum bagus. Kalau kita kan bisa sambil makan nonton udah bisa, tapi kalau anak kecil begitu dia tertarik pada tontonan dia lupa nih, padahal ini harusnya otomatis kan. Tapi karena dia belum menjadi gerak yang otomatis, itu harus diingatkan. Nah, artinya dia harus fokus pada proses makan itu sendiri gitu. Jadi makanya jangan makan gitu ya dok ya, nggak boleh nyambi. Nggak boleh nyambi ya gitu. Nah itu dok, kadang-kadang kan ibunya suka nggak tega, anaknya nangis gitu loh dok. Ntar jadi nggak mau makan. Itu harus konsisten kali ya, harus ngedidik. Udah lagi makan. Iya. Gitu ya dok ya. Makanya jangan pernah kalau sekali dua kali udah diperkenalkan seperti itu ya anak jadi kebiasaan, untuk mengembalikannya juga jadi susah gitu. Mungkin kalau punya binatang peliharaan bisa sambil ngelihat sambil main. Kalau sambil main itu anak nggak terlalu ini, tapi kalau sambil nonton sesuatu itu yang akhirnya mendistraksi dari proses makan itu sendiri. Oke. Nah ini ada lagi nih dok, nggak mau makan nasi, maunya camilan yang renyah. Dia snacking ini berarti nih, addicted sama snacking. Ya itu tadi ya, kembali pada prinsip-prinsip tadi, ya harus dikurangin snacknya. Kan kalau orang bule tuh disiplin banget ya, sebelum jam makan nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan apa, dan itu bener banget gitu ya. Jadi harus di stop ya, harus diatur kembali, nggak ada cara lain soalnya ya. Ada juga yang aneh, terapi makan ya, maunya makan ada ciki gitu kan, karena pancingannya cikinya itu sendiri gitu ya. Jadi kembalikan lagi ke pola yang benar ya. Oke, nah ini ada lagi nih dok, 8 bulan kalau makan tidak bisa duduk tenang di kursi, apakah harus dipaksakan duduk? Nah 8 bulan ini memang harus duduk atau gimana nih dok? Ya ada banyak anak juga sih yang memang nggak betah duduk di high chair sih memang ya. Ya, yang penting proses makan itu sendiri nggak jadi lama ya. Yang penting ya mau dia sambil main di bawah, di lantai gitu ya nggak apa-apa. Yang penting waktu makannya jangan lebih dari setengah jam. Ada juga anak yang emang, terutama anak yang aktif sekali ya, dia nggak betah tuh duduk di high chair. Ya nggak apa-apa juga sih. Jangan dipaksa duduk. Dipaksa tapi tetap diusahakan. Oke dokter, ini ada lagi nih lucu. Nih, Bapak Eko Heri Prianto, halo Bapak. Anaknya tidak suka makan buah dari 1 tahun. Sekarang udah kuliah tetap nggak mau makan buah. Gimana nih dok terapinya? Nggak mau makan buah sampai sekarang juga. Ya, ya itu tadi. Makanan itu apa ya? Selera makan kita tuh dipengaruhi oleh apa yang masuk pada saat kita kecil sebetulnya ya. Kita kan suka masakan ibu kita atau masakan tradisional yang waktu kita kecil. Nah itu memang memorinya sangat kuat. Ya artinya makanya memang masa balita itu kita mesti membutuhkan pola makan yang benar ya, yang benar. Itu akan terbawa sampai dia dewasa. Ya sekarang kan makan nggak buah potong ya, bisa juga dalam bentuk jus kan, penggantinya itu aja paling. Dan gitu ya Pak Eko. Sebetulnya jusnya bisa berupa buah sama sayur gitu kan. Sekarang semacam smoothie gitu. Oke, jadi lebih enak lagi ya. Nah dok, satu lagi nih dok, anaknya umur 3 tahun 5 bulan nggak bisa makan daging ayam dan daging sapi. Mungkin tadi udah dicoba ya. Apakah harus terapi oromotorik?
Ya, kalau dengan dicoba sendiri dulu gagal ya, ya udah harus terapi. Ya. Karena apa? Perlu balik lagi tuh proses pembelajarannya. Oke. Jadi bisa nanti diterapi setelah dia udah berusaha gitu ya. Oke dokter, Ah, ini ada satu lagi. Kalau dikasih makan, nangis. Gawat nih dok. Sukanya tidur aja, ngantuk. ngantuk. Nah, gini. Hmm. Ya, Terus kalau dikasih makan waktu dibuang. ah, ya jadi waktu makan itu sesuaikan dengan aktivitas harian anak gitu ya. Jadi artinya kan tadi Hmm. kan prinsip-prinsip bahwa makan 3 kali pagi, siang, sore atau malam itu memang ada ya. Tapi tentu Mm-mm. perhatikan juga jam tidurnya dia gitu. Kalau Hmm. di 12 ngantuk ya udah biarin dia tidur dulu. Tidur dulu Nah, nanti ya. bangun tidur baru kasih makan. Karena biasanya anak akan lebih banyak makan kalau baru bangun tidur gitu. Apalagi Hmm. tidurnya lama. Jadi sesuaikan Jadi, dengan jam tidur anak. Kalau jadi udah ngantuk tidur ya dulu. mau masakan saya enak apapun juga dia tetap Nggak mau akan ya. lemah. Udah ngantuk. Oke. Jadi pastikan tidur dulu cukup, baru makan gitu ya. Oke, kemudian anaknya umur 9 bulan, sejak mulai ganti tekstur, jadi GTM gitu dok. Setiap makan Hmm. selalu dilepeh, berat badan jadinya seret. Saya sudah mengikuti aturan MPASI, gimana ya dok? Rasanya gimana? Ya, jadi kita mesti selain tekstur tadi juga rasa mesti di apa? Mesti Dicek. diperhatikan juga ya. Oke. Ya, artinya kalau makanannya tawar-tawar aja mungkin anak itu jadi menolak ya, nggak ada salah ya, nggak ada salahnya kita kasih rasa ya, misalnya kasih Oke ya. kasih bawang supaya gurih, kasih garam supaya asin sedikit ya. Oke. Untuk Oke. ada juga yang senangnya gurih, ada yang senangnya manis, ya itu harus diperhatikan mana preferensi dia. Jadi kembali lagi, diikutin lagi. Nah, Tapi kalau GTM harus cepet ke dokter ya dok ya. Mungkin dikasih iya, tapi penanganan. kalau berat badannya sudah turun dan kadang-kadang juga dia kalau lagi mau tumbuh gigi GTM juga tuh. Nah, mesti Hmm, dilihat juga apakah giginya tumbuh tumbuh. gigi ya. Oke. Oke, sekarang ada lagi pertanyaan dari Devi. Sekarang masih makan nasi tim, tapi pupinya bermasalah, susunya sudah dikurangi. Berpengaruh tidak ya dari tekstur nasi tim tersebut? Padahal umurnya udah 4 tahun nih dok. Kalau 4 tahun mestinya udah bisa makan nasi biasa ya, bukan nasi tim lagi tentunya. Ya. Kalau misalnya umur 4 tahun masih kurang sesuai dengan normalnya, baiknya langsung konsultasi kali ya dok ya, ke tempat dokter gitu kali ya dok ya. Tapi kalau apa namanya konsistensi kotorannya juga tidak padat ya, mungkin ada problem pencernaan juga bisa. Terus dicek lebih lanjut. Oke, ini ada satu lagi nih dok. Ini bentar lagi soalnya nih ya. Dok, anak saya 17 bulan lagi GTM parah sudah 3 minggu. Apakah boleh dikasih telur ayam kampung setengah matang setiap hari dok? Oke. Uh, telur ayam kampung tentu boleh ya. Tapi saya menganjurkan dimatangkan saja. Ya. Oke. Karena kalau setengah matang kita nggak tahu ada bakteri atau tidak ya. Ya Tapi betul. sebetulnya telur pun dari mulai umur anak kita dikasih nasi tim juga udah boleh sebetulnya. Boleh ya. Tapi saya sih matang aja, jangan setengah Matang ya, matang. sarannya matang. Oke. Nah, ini satu lagi dok ya, sebelum nanti dokter kasih summary. Ini ada gejala katanya mikrosefalus, sekarang umurnya 9 bulan. Sepertinya ada kendala dengan mengunyah. Sampai sekarang tekstur makannya masih halus atau di Hmm. blender. Sementara ini belum Hmm. ada terapi karena COVID. Nah, gimana dok ini sarannya baiknya nih dok? Ya 9 bulan, nggak ada data ya, apakah perkembangannya yang lain terlambat atau tidak karena dia mikrosefali. Ya bisa juga pengaruh ya, kan kalau Oke. mikrosefali memang mempengaruhi perkembangan otak, tentu perkembangan motorik yang lain juga terganggu. Ya bisa saja itu mempengaruhi keterampilan dia untuk makan. Mungkin Bunda Omar bisa nanti japri atau ke klinik anakku untuk nanti bisa perjanjian kali ya, walaupun dalam kondisi seperti ini ya dok ya. Masih terima Ya, pasien ya dok? masih Oke. kami tetap pakai kok.
gitu ya. Nah ini terima kasih banyak. Ini dokter silakan untuk menyampaikan summary karena ini waktunya udah tinggal 5 menit lagi. Pesan-pesannya dokter silakan. Oke, jadi makan itu proses belajar, jadi ya perlu waktu dan tentu kesabaran dan latihan. Ya. Seperti belajar berjalan, ya tentu perlu waktu, proses dan kesabaran. Nah, tujuannya adalah pola makan yang benar dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Nah, ini 5 aspek yang penting, yaitu adalah tekstur dan porsi makan. Kedua, jadwal dan frekuensi makan. Ketiga, variasi, rasa, dan tampilan makanan. Dan terakhir adalah suasana makan yang baik. Mungkin itu saja, Mbak Sari. Oke, terima kasih banyak Dokter Handli untuk penjelasan dan jawaban-jawabannya. Kemudian terima kasih banyak juga untuk semua mam dan dad yang sudah berpartisipasi dalam acara live kali ini. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang masuk. Silahkan direct message ke Instagram @klinik_anakku_bsd atau ke Instagram Dokter Handli supaya bisa dijawab dengan baik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada Instagram live berikutnya setiap Sabtu jam 16 sampai jam 17. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.